Selamat pagi, siang, sore, malam, Kicau Mania Nusantara. Nah, kembali lagi nih. Udah lama banget nih ini nggak konten. Iya. Gue lama banget nih nggak ngevlog karena Sibuk syuting. bukan sibuk syuting. Kemarin pesantren dulu Mas Jo. Asik, iya benar. Jadi benar. kesempatan kali ini ya bisa dibilang langka juga sih karena ini sosok yang bisa dibilang sibuk banget. Buset dah. Iya, sibuk banget. Biasa, kita kan muli, Bos. Jadi kenapa sekarang pengen ngobrol? Ini ngobrol aja gitu mah ya, ngalir dulu. Siap. Kenapa pengen ngobrol, pengen nanya-nanya, pengen wawancara Mas Jok ini gitu loh. Karena denger-dengernya nih kan dulu tuh booming banget tuh di Kerawang gitu kan, Bisa makanya aja. Kita mah kebetulan ada kesempatan nih kita ngobrol gitu Mas Jok, enak iya. ya. Oh iya. Ya kan? Jadi ayolah kita nge-vlog gitu kan. Siap. Jadi gini, jadi bener nggak sih gitu kan. Nah awalnya dulu deh gitu kan. Mas Jok asli mana sih? Kalau saya sih hasilnya sih dari Jawa ya, dari Sragen. Terus dulu sempat kerja di Karawang juga, sempat tinggal di Karawang berapa tahun tuh, dari tahun 2008 Istilahnya lah. apa namanya? Ngerantau Ya, lah ya ke merantau. Kerawang gitu. Merantau, terus berkembang biak di sana juga. Oh, dapat istri sana. Istri masih ini. Oh iya. Oke, nah kok bisa sih maksudnya Mas Jok ke hobi burung gitu, maksudnya kok seneng burung gitu kan sebelum IO-nya besar nih di Kerawang gitu kan. Emang seneng burung dari kecil atau? Ya awalnya sih memang dulu sih saya memang dari udah hobi ya, hobi satu, kedua juga dulu itu gimana ya, di Karawang itu zaman tahun-tahun 2010 itu lapangan masih jarang. Masih jarang banget. Kebetulan waktu itu dengan tidak sengaja saya buka kios itu. Iya. Di kios burung di daerah CKM. Nah, belakang kios itu ada ini. Lahan. Tempat pemancingan juga, pemancingan. Saya awalnya itu bikin dari bambu. Gantangan itu awalnya dari bambu. Kok ada tercetus Mas Jok pengen bikin lapangan burung nih gitu. Nah, kenapa tuh gitu kan? Awalnya itu memang gini. Iseng-iseng dari teman-teman perumahan CKM itu awalnya ngetrek. Kebetulan saya juga ngerti lah dalam penilaian burung. Waktu itu jurinya cuma saya sendiri. Masa? Ya, waktu itu cuma patungan 20.000. Yang juara dibeliin gorengan, kopi. Awalnya dari situ deh. Tahun berapa tuh Mas Jok? Tahun 2009 pas waktu itu. Terus punya gantangan tahun 2010. 2010 baru punya gantangan. Itu juga awalnya dari bambu. Bener-bener dari bambu. Mungkin ini senior Karawang mungkin tahu ya. Mungkin tahu nih kayaknya gitu loh. Oh insya Allah. Kalau senior Karawang kebetulan dulu itu banyak yang tugas sama saya. Kayak dulu si almarhum siapa teh yang orang yang pendek-pendek teh lupa saya, yang udah meninggal. Kayaknya nih ini udah meninggal ya. Kenal nih Kicau Mania Karawang, kayaknya tahu nih gitu. Kalau alhamdulillah dulu di Karawang itu saya ada beberapa gantangan. Dan alhamdulillahnya dari gantangan itu lahir juri-juri yang sampai sekarang masih eksis, dan lahir juga IO yang memang dulu awalnya belajar dari lapangan. Iya. Dulu namanya RMK. Itu IO itu. IO. Oh, itu apa RMK singkatan? Dulu itu Rumah Manuk Karawang. Widih. Dulu. Keren. Zaman dulu itu. Rumah Manuk Karawang. Dan itu dulu saya jurinya awalnya cuma 3 orang doang. 3 orang. Masih inget gak siapa aja Mas Jok? Dulu itu Pak Adin. Pak Adin yang senior ya, Pak Adin. Siapa yang sekarang di Ronggolawe, korlapnya Ronggolawe yang di Bang Herman? Kali. Oh bukan. Junang. Abah Junang itu salah satu guru saya di Kenari. Kang siapa? Yang korlap yang di Lorena siapa aja? Selain Kali? Lupa Opik. saya.
Kang Opik, Hmm. terus sama yang almarhum yang pendek-pendek teh siapa, yang orang Peruri teh siapa? Itulah pokoknya. Lupa saya karena udah lama banget. Cuman 3 orang itu. Awalnya itu. Iya. Awalnya terus kayak Pak Patur. Hmm. Itu salah satu senior di Karawang. Terus Pak Didin. Iya. Itu guru saya senior, itu. Senior banget ya itu ya. Itu dulu itu gantangan tuh setahu saya itu yang paling rame itu di tempatnya si Heri Tato dulu, zaman dulu. Di mana Gorowong bukan? Oh bukan, Gorowong belum ada. Oh, belum ada. Gorowong belum ada. Oh. Di daerah Peruri sono. Daerah Oh Peruri. iya, Peruri. Daerah Iya, Peruri. Gorowong belum ada dulu, Gorowong belum ada. Nah, daerah Cidomba bener. Daerah Cidomba. Iya. Terus masih jarang lah dulu. Masih jarang ya, lapangan masih sedikit. Masih ya? jarang. Terus saya inisiatif di daerah CKM situ belum ada gantangan. Terus saya bikin lah dengan tiket 20.000 awalnya tuh. Nah, Terus peminatnya banyak. Akhirnya naik lagi tiketnya 2 minggu sekali, waktu itu Mega Latber tiket 50.000. Awal mulanya seperti itu. Alhamdulillah ya sedikit banyaknya kayak baby apa Pak Ut. LB. Lakbet Pak Ut. Nah itu ramenya di Karawang itu dari lapangan saya dulu. Ini berarti pencetusnya ya dulu ya. Awalnya itu dari tempat saya. Terus Latberan pakai tropi. Dulu belum ada. Oh, kalau dulu masih pakai Berupa duit. nggak ada tropi. Nggak ada tropi, itu dulu cuma di event. Di event doang itu baru ada tropi. Tapi di Mas Jok pertama kali ada tropi di Di Latberan. tempat saya Latberan pakai tropi itu di tempat. CKM itu ya. Di CKM. Terus saya ada di Kelari, di Saung Abah itu. Dulu 4 Kak. SAU ya kalau nggak salah. SA apa namanya? Saung Abah ini. Wah, Nah, makanya kalau mengenang zaman dulu mah Kerawang top ya. top banget. Kerawang top ya. Makanya banyak juri-juri yang sekarang belajar dari lapangan saya itu, kayak si yang juri KMM itu yang si Apri. Oh, Rika. Ya. Dulu ada ceweknya itu ada 2. Ada 4 mah. Si Apri, Putri Embun. Satu lagi siapa itu? Ada 2, ada 4 dulu yang belajar di lapangan saya. Termasuk yang di Bang Herman itu dulu juga lahirnya dari lapangan kita juga. Terus si Chandra Gobi, banyak lah, banyak yang lahir dari lapangan CKM bambu jelek itu, ini. CKM. Bambu jelek, lapang bambu jelek itu ya. Nah, soalnya gini Mas Jok. Nah, soalnya gini Mas Jok. Denny kan dari Purwakarta. Nah, terus dengar dari Kicomania Subang juga nyampe nih lapangan Jokowi CKM ke Subang, ke Purwakarta. Makanya banyak juga Kicomania Purwakarta Subang yang ke lapangan Jokowi. Nah, bisa seperti itu. Wah. Gimana ya Mas Jok? Gini, karena dulu itu masih belum pada berani bikin terobosan. Orang belum terpikirkan dengan konsep sederhana. Iya bener, sederhana banget itu tapi malah. bisa merangkul Kicomania. Itu Gila dulu ya, ramai banget CKM ya. Alhamdulillah. Gila. Dulu itu yang saya jadikan gimana caranya peserta pinggiran bisa ikut menikmati akar rumput lah. Bisa Latberan dulu kan tiket itu paling murah itu 50.000. Zaman dulu. Tapi di Mas Jok 20.000. Udah dapat trofi ya. Udah dapat trofi. Zaman dulu lah itu. Gila. Terobosan bener. Gila. Nah, sekarang Mas Jok setelah sukses lama di Karawang kan, akhirnya hijrah ke ibu kota lah ya gitu kan. Ada rasa kangen gak sih ke Karawang gitu? Kangen banget. Aku ya tetap lah ya, minimal kita dulu cikal bakalnya dulu main burung itu dulu saya di Karawang. Di Karawang ya. Terus banyak sih. Sampai sekarang pun juga kalau ketemu pemain-pemain Karawang, ayo main Karawang. Bikin lagi event di sana. Oh, ada yang ada banyak. Kemarin pun sempet ditawarin suruh megang di mana teh? Lapangan Gladiator ya. Yang Cikampek itu Cikampek ya. itu. Iya. Ya.
Jadi masih ada keinginan lah buat kapan-kapan mau istilahnya kalau kerennya roadshow gitu, Mas Jok mau Insya Allah. roadshow nih Karawang gitu. Insya Allah doain aja, mudah-mudahan bisa terkabul. Niatan sih ada, sih ada. Jadi temu kangen lah sama teman-teman Karawang. Nah ini nih lumayan penting nih. Mas Jok kan udah berpengalaman lah memegang IO ya. Nah sementara sekarang pun jadi juri gitu. Iya. Enakan mana sih? Suka dukanya sih ada aja. Ya. Kalau untuk jadi juri itu ya tahu sendirilah, suka dukanya itu kadang diomelin. Iya. Itu udah hal yang tapi wajar udah biasa lah. kan, Mas Jok biasa. udah pengalaman. Kalau untuk IO zaman sekarang ya sukanya itu gimana ya, bisa ngumpulin teman-teman dan secara tidak langsung itu kita membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang notabene-nya memang dia tidak ada keahlian yang lainnya, cuma di dunia perburungan emang mengandalkan di dunia perburungan ya. Di situ. Nah, satu lagi nih bedanya nih, dulu kan ya istilahnya lapangan konvensional lah, lapangan seadanya gitu kan. Untuk sekarang kan tahu sendiri Mas Jok, udah eksklusif, udah bagus-bagus gantangan. Menanggapi itulah Mas Jok gimana? Sebenarnya sih dengan maraknya gantangan zaman sekarang ya, kita bukan cuman sekedar memberikan pelayanan atau kemasan yang bagus. Yang paling terpenting itu ya itu tadi, gimana caranya kita memberikan penilaian dan kemasan terhadap pemain itu biar nggak kapok lagi. Dan saya sekarang juga ya seneng lah sekarang, apalagi banyak gantangan-gantangan yang modelnya G24 kan sekarang udah nggak kolosal lagi. Iya. Karena semua itu timbul itu dari masalah atau komplain yang ada. Dulu kan 70 gantangan full. Banyak komplain. Ada kritik saran lah dari peserta. Makanya dikerucutin 36, 4, 24 biar supaya apa? Lebih terpantau di situ. Ini ada pesan-pesan nggak Mas Jok dari Mas Jok khususnya nih, ini khususnya buat Kicomania Karawang nih yang kangen Mas Jokowi nih, mumpung ada di sini kan. Mas Jok mau mengungkapkan apa nih buat rekan-rekan yang sekarang masih ada nih seperjuangan atau Kicomania Karawang semuanya? Ya, untuk pesan-pesan saya sih sebenarnya nggak banyak. Buat teman-teman Karawang, khususnya yang masih eksis lah ya. Eksis di dalam dunia burung, tetap semangat. Karena apa? Ekonomi di dunia perburungan ini bukan ecek-ecek. Kalau kita bisa baca peluang di dunia perburungan, itu cuan. Sebenarnya di situ. Makanya jangan pernah putus asa, karena untuk di dunia perburungan ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menghidupi keluarga kita ya dari dunia burung. Pesan saya tetap semangat teman-teman yang masih seperjuangan zaman dulu, jangan putus asa. Keren lah. Nah, jadi sebenarnya masih banyak ya yang mau ditanyain nih Mas, soalnya banyak banget nih yang harusnya diungkap, cuman kan karena Mas Jok juga mau tugas, butuh fokus istirahat juga gitu kan, jadi cukup aja dulu ya mungkin Mas Jok ya. Siap. Jadi nanti kalau yang mau ada pertanyaan lain kita lanjut, nah pertanyaan bisa ditulis di komen nih gitu kan, mau ditanya buat Mas Jok khususnya Kicomania Karawang ya Mas Jok ya. Iya. Nah jadi intinya yang tadi Mas Jok bilang, ternyata dunia burung itu bukan hal sepele ya, hal yang luar biasa. Yang luar biasa, bisa bikin dapur ngebul, gitu kan. Nah, bisa jadi mata pencaharian gitu kan. Intinya kan gitu. Jadi intinya jangan putus asa ya Mas Jok ya. Kalau gagal coba lagi. Gitu, coba lagi, kalah beli lagi. Ya, kalau dikritik ya terima, jangan baperan gitu ya Mas Jok, bener-bener ya. Bener. Itu pesan Mas Jok loh. Jadi saya juga setuju gitu loh. Oke Mas Jok, terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Terima Pokoknya tetap pantengin terus lah kabar-kabar terbaru dari Kicau Media ya Mas Jok ya. Oke, terima kasih Kicau Mania.